menginjak ke bab 6. Harvey berniat mengucap sesuatu, tetapi ketika dia melihat tingkah Howard, dia sangat kaget dan tidak mengatakan apapun. Malahan dia berjalan ke samping Shirley dan berkata, "Apa kita harus pergi? Aku khawatir akan ada masalah di sini." Ini Shirley sedikit ragu-ragu. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Harvey selama kuliah, tetapi jelas Howard adalah karakter utama malam ini. Jika dia pergi sekarang, apa dia tidak akan menyinggung perasaan Howard? Di sisi lain, ketika Howard melihat Harvey masih di sana dan bahkan bercengkrama dengan teman sekelasnya yang cantik, Shirley, wajahnya menjadi masam. Dia menatapnya. "Harvey, aku terima jika kau masih mau di sini, tapi kau malah ingin membawa teman sekelas kami yang cantik. Kau pikir kau siapa? Apa orang yang sukses? Jangan lupa, kau adalah menantu yang menumpang. Dan kami merasa malu memiliki teman sekelas sepertimu." "Benar, semua teman sekelas kita sangat sukses. Kau sendiri memalukan. Cepat keluar." "Shirley, dia menantu yang menumpang. Seharusnya kau tidak tertipu olehnya." Howard adalah karakter utama malam ini. Para teman sekelas ini telah berada di komunitas selama beberapa tahun. Mereka tidak begitu mampu, tetapi semuanya sangat pandai menyanjung. Pada saat ini mereka semua menghina Harvey tak henti. Harvey mengerutkan kening. Jika bukan karena takut Shirley akan mendapat masalah nanti, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu Howard melihat Harvey masih belum pergi dan merasa kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke meja makan. Dia mencibir, "Pelayan, Bill, tolong. Jika seseorang tidak menyerah, maka aku akan membiarkannya melihat bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli makanan ini seumur hidup." Banyak orang tersentak setelah melihat tingkah Howard. Kartu perak. Hanya orang dengan lebih dari 1 juta aset yang bisa mengajukannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Howard memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Penampilan bisa menipu. Di sisi lain, Harvey miskin dan pecundang. Bagaimana bisa ketimpangan antara dua orang ini begitu besar? Benar saja, bahkan Wendy mau tidak mau melihat Howard beberapa kali ketika dia melihat kartu perak ini. Sepertinya orang ini cukup mampu. Howard sangat senang ketika dia melihat mata cantik itu mengakui. Dia menatap Harvey dan melanjutkan, "Tidak, aku tiba-tiba berubah pikiran lagi. Pelayan, aku mau bagi tagihan ini. 1 untuk bagiannya dan sisanya untukku. Tolong bantu aku memisahkan tagihan menjadi 2. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Shirley merasa kasihan pada Harvey saat ini. Bukankah lebih baik jika dia pergi sekarang? Makanan malam ini diperkirakan puluhan ribu, dan konsumsi rata-rata per orang akan lebih dari 1.000. Bisakah Harvey membayar tagihannya? Shirley menghela nafas ketika dia memikirkan tentang ini. Dia diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Dia harus membantu melunasi tagihan untuk Harvey agar tidak mempermalukannya. Pada saat ini pelayan yang memegang kartu itu dan seorang pria yang sepertinya adalah manajer berjalan dengan cepat ke ruang pribadi. Pelayan itu membungkuk pada Howard dengan tatapan menyesal dan berkata, "Tuan, maafkan saya, saldo di kartu Anda tidak mencukupi." Howard tertegun sejenak. Dia kemudian berkata dengan marah, "Apa? Kau bercanda? Aku masih memiliki jutaan di kartuku. Kenapa bisa kau bilang bahwa saldonya tidak mencukupi?" "Iya Pak, maafkan saya. Makan malam ini sekitar 1,8 juta dolar. Anda masih harus membayar 1,7 juta dolar setelah dikurangi bagian tuan ini." Harvey hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar angka itu. Sepertinya tidak sopan. Howard memang seorang penipu. Meskipun tidak ada yang tahu tentang 2 botol anggur yang dibawa pelayan, Harvey tahu tentang itu. Itu adalah Eden 8 yang terkenal, anggur kerajaan asli Prancis dengan harga eceran sekitar 800.000 dolar. Howard baru saja memesan 2 botol dan harganya sudah lebih dari 1,6 juta dolar. Howard sangat terkejut. Dia menunjuk ke pelayan dan berkata, "Bercanda ya, kami berjumlah kurang dari 20 orang di sini. Bagaimana bisa kita menghabiskan sekitar 2 juta dolar? Bawa manajermu ke sini, aku ingin melihat seberapa korup hotelmu."
Pelayan itu menghela nafas. Dia sudah mengantisipasinya. Dia kemudian melangkah mundur dan berkata, "Ini manajer kami, Tuan." "Nah," Howard berteriak sambil menatap manajer yang berpakaian rapi di depannya. "Apa kau mau berhenti dari pekerjaanmu? Bagaimana bisa konsumsi per kapita bisa $100.000? Kau tahu siapa aku? Sepupuku adalah Don Sander." Manajer itu bersikap tenang. Dia berkata perlahan, "Tuan, maafkan saya. Makanannya hanya sekitar puluhan ribu dolar. Namun Anda memesan 2 botol anggur Prancis terbaik Eden 8 tadi. Masing-masing seharga $880.000. Jadi Anda harus membayar 1,76 juta dolar. Ini sekitar 1,8 juta dolar setelah ditambah biaya makanan. Tetapi karena Anda adalah sepupu Tuan Sander, kami telah membulatkan jumlahnya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Howard sangat marah. Dia menarik ke meja manajer. "Apa-apaan kau memberi harga anggur yang harganya lebih dari $800.000? Bahkan jika memang begitu harganya, aku tidak bilang menginginkan anggur yang begitu mahalnya. Aku akan menelepon polisi." Manajer itu menenangkan dirinya dan perlahan melepaskan tangan Howard. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun. Jadi dia telah melihat semua jenis orang di Neum He sebelumnya. Namun ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak punya uang tetapi tetap berpura-pura kaya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah menarik nafas dalam-dalam, "Tuan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, kami telah memberikan anggur terbaik yang Anda minta. Kedua, pelayan kami ingin mengingatkan Anda tentang harga 2 kali, tetapi Anda tidak peduli. Ketiga, hal ini sedang direkam. Jadi kami punya bukti. Jika Anda ingin menelepon polisi, silahkan lakukan." Manajer bertepuk tangan dengan lembut setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Pintu ruang pribadi tiba-tiba terbuka. Beberapa pria berotot menyerbu masuk. Semuanya tampak sangar dan mengerikan. Ketika satpam datang untuk melapor kepadanya, dia sudah merasa bahwa seseorang akan menyebabkan masalah. Jadi dia membawa pengawal bersamanya. Howard berkeringat dingin dan ciut. Dia kemudian murka dan berkata, "Di mana bosmu? Aku ingin bertemu dengan bosmu. Kau menjalankan bisnis gelap." "Jadi maksud Anda saya menjalankan bisnis gelap?" Seorang pria muda dengan potongan rambut pendek mengenakan kemeja putih memegang 2 bola training di tangannya. Dia masuk sambil tersenyum. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas, tampak menakutkan, sekaligus tampak jahat. Penampilannya membuat orang tanpa sadar menganga. Pemilik Hotel Platinum Thyssen Woods dianggap sebagai salah satu individu terbaik di Neum He. Hotel Platinum adalah salah satu propertinya. Howard awalnya ingin mengutuk, tetapi keringatnya terus menetes saat ini. Dia adalah Thyssen Woods, orang yang terkenal. Dia berkata secara berlebihan barusan, mengaku bahwa Don dan Thyssen adalah teman. Dia tahu bahwa Don bukan apa-apanya di depan Thyssen. Howard hanyalah seorang pemuda sekelas pekerja. "Beraninya dia mengacau Tuan Thyssen," manajer berkata dengan dingin setelah melihat bos datang. "Tuan, Anda memiliki kartu perak dan juga memegang kunci mobil Audi. Saya kira Anda bukan seseorang yang tidak mampu membayar tagihan. Anda sendiri yang meminta anggur terbaik dan menginginkan 2 botol sekaligus. Sekarang Anda menolak untuk membayarnya." "Tidak, aku tidak berani melakukan itu," Howard berkata dengan cepat. Kami akan membayar tagihannya." Dia melihat ke arah teman sekelasnya meminta bantuan sambil berbicara. Dia hanya memiliki lebih dari 1 juta dolar tersisa di kartunya. Ini adalah seluruh kekayaan yang telah dia dapatkan dengan kerja keras selama beberapa tahun terakhir. Ia bahkan membeli Audi melalui pinjaman cicilan. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 2 juta dolar sendiri? Teman-teman sekelas yang dari tadi menyanjungnya melihat ke arah lain. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya bisa mengikuti lagi bab-bab selanjutnya. Oke? Kau ingin pamer dan meminta anggur termahal tadi. Maksudmu apa? Sekarang kau ingin kami membantumu membayar? Mustahil.
Tison segera memahami pikiran mereka. Dia perlahan berjalan mendekat dan menepuk wajah Howard 2 kali. Dia kemudian berkata, "Wah, jika kau tidak punya uang, jangan berpura-pura dan sok kaya. Tetaplah rendah hati, oke?" Baik, baik, baik. Kau tidak perlu membayarnya malam ini." Tison tersenyum. "Tapi dengan satu syarat. Katakan saja, apapun akan aku kabulkan." Howard memohon-mohon. Tison tersenyum jahat. "Biarkan dia, dan dia menemaniku." Tatapannya menuju dari Wendy lalu kemudian tertuju pada Shirley. Kedua gadis ini yang satu seksi dan yang satunya polos. Howard tercengang, tak menyangka. "Apa ini?" "Tidak, bukan maksudku. Saudaraku Tison, selamat bersenang-senang." Howard tidak berani menatap wajah Wendy saat itu setelah dia selesai bicara. Malahan dia mencoba untuk mengambil kuncinya lalu bersiap kabur. "Howard, dasar sialan." Wendy gemetar karena marah. Dia tidak pernah mengira pria sepertinya ternyata seorang pengecut. Teman sekelas lainnya juga pengecut. Semuanya tampak seperti takut terlibat masalah. Harvey adalah satu-satunya orang yang hadir dengan wajah datar. Bukan karena hal lain, tetapi karena dialah yang melatih dan merawat Tison Woods secara diam-diam saat dia berada di York. Tison pernah tinggal di jalan waktu muda. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Dia hampir mati dibacok di jalan beberapa kali. Suatu ketika Harvey bertemu dengannya dan mengira dia akan menjadi orang yang berpengaruh dan memegang andil. Jadi dia memutuskan untuk melatihnya saat itu. Dia terkejut bahwa Tison telah berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun. Namun Harvey tidak berniat untuk mengenalinya. Dia bukan lagi pewaris York setelah bertahun-tahun. Tison mungkin tidak ingin mengenalnya. Sementara itu, si keji Tison akhirnya melirik orang lain di ruangan itu dengan sengaja. Meskipun demikian, ketika pandangannya melewati Harvey, dia sedikit terkejut. Wajahnya berubah di detik berikutnya. Kesombongan dan kejahatannya langsung menghilang. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak maju dan berjalan ke Harvey. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, saya tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Mohon maafkan saya." Kita berlanjut ke bab 7. Jangan lupa subscribe dan like-nya supaya bisa mengikuti bab-bab lainnya, oke? Like and subscribe. Bab 7. Semua orang di ruang pribadi terkejut seketika. Tison yang sombong yang bisa dengan mudah membuat mereka mati sekarang berdiri di samping Harvey dengan hormat, seperti seorang siswa yang sedang dikuliahi oleh seorang guru. Bahkan bawahan Tison pun kaget. Bos mereka selalu tidak kenal takut dan kejam. Dia tidak pernah begitu menghormati seseorang. Harvey satu-satunya orang yang tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi. "Sudah lama ya?" Harvey menghela nafas setelah sekian lama. Dia lalu menepuk bahu Tison. "Biarkan saja mereka pergi. Bagaimanapun juga mereka semua adalah teman sekelasku." "Iya, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, Tuan. Saya akan melepaskan mereka. Keluarkan mereka dari sini. Saya ingin bercengkerama dengan Anda, Tuan. Jangan biarkan mereka mengganggu kita." Tison sangat marah. Segera semua teman sekelas dengan ekspresi heran itu dikeluarkan. Di luar Hotel Platinum semua teman sekelas kaget. Shirley bahkan bergumam, "Aku tidak mengharapkan Harvey segera membantu kita. Tapi bagaimana bisa dia tahu pemilik Platinum Hotel?" Wendy juga berbisik, "Apa kita salah menyalahkannya? Dia mungkin cukup mampu dan sukses. Apanya yang salah?" Howard bingung saat ini. Dia sangat dipermalukan malam ini. Dia harus memulihkan citra dan reputasinya. "Aku tahu, Harvey pasti penipu. Dia telah berkolusi dengan Hotel Platinum ini sejak lama dan ingin menipu uang semua orang," kata Howard dengan getir. Shirley mendengus. "Jika dia menginginkan uangmu, mengapa dia membiarkanmu pergi? Itu karena dia tahu aku akan memanggil polisi. Jadi dia takut. Ya, kalau tidak, bagaimana semua ini bisa diselesaikan dengan mudah?"
Harvey, si brengsek itu, ini belum berakhir. Howard kesal, teman sekelas lainnya saling memandang dan merasa itu masuk akal. Ya, ini belum berakhir, Harvey. Menantu yang menumpang bahkan menggertak teman sekelasnya. Kita lihat saja nanti. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan... Mereka hanya mencaci dan ribut sendiri. Tidak ada yang berani mendatanginya dan mengganggunya saat ini. Mereka semua pergi kesal dengan mengutuk dan berteriak. Setelah menolak Audi Howard, Wendy naik sebuah porsi dan pergi, hanya menyisakan Howard yang sedang kesal. Sekarang hanya ada Harvey dan Tyson di ruang pribadi itu. Tyson berdiri dan menunduk, tetapi dia melihat keluar jendela dan berkata, "Tuan, orang-orang ini sangat tidak berterima kasih. Apa perlu aku?" "Lupakan mereka." Harvey tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Jika bukan karena Shirley malam ini, dia hanya akan diam dan membiarkan Tyson yang menangani mereka. "Baik." Tyson tidak berani membantah. "Tuan, kau bekerja di mana sekarang? Saya tidak dapat menemukan Anda dalam beberapa tahun terakhir." "Pada akhirnya kau akan mengetahui. Ingat, panggil saja namaku saat kau bertemu denganku di lain waktu," perintah Harvey. Ponsel model lama Harvey berdering lagi saat dia berbicara. Dia mengangkat telepon dan melihatnya, mengernyitkan kening dan berkata, "Sial, aku harus kembali dan membersihkan rumah. Tyson, aku akan menemuimu saat nanti aku senggang." Begitu dia selesai berbicara, dia mengendarai sepeda listriknya dan menghilang dari pandangan Tyson yang bingung. Keesokan paginya, Harvey yang masih mengantuk dan dengan rambut berantakan pergi ke distrik bisnis yang megah di Newhey dengan sepeda elektriknya. York Enterprise terletak di pusat lokasi ini. Jonathan menghubunginya semalam dan bilang bahwa dia telah melengkapi surat pindah tangan York Enterprise. Jika dia menandatanganinya hari ini, perusahaan itu menjadi miliknya. Harvey sangat memikirkan perkara ini. Akhirnya, dia membeli perusahaan ini senilai 10 miliar dolar. Itulah mengapa dia terburu-buru berangkat pagi tanpa sarapan terlebih dahulu. Harvey tak dapat berkata-kata ketika dia sampai di depan bangunan kantornya. Tidak heran bahwa itu adalah area paling elit dan megah di Newhey. Ada banyak mobil mewah terparkir di mana-mana. Dia mengendarai sepeda listrik ke tempat ini. Jika dia seenaknya memarkirnya di sini, akan memungkinkan sepedanya diderek. Dia mengendarainya, mengitari area dan akhirnya menemukan parkir kosong dekat gerbang. Tiba-tiba dia mendengar decit rem sesaat setelah dia memarkir sepeda listriknya. Lalu ada suara dentuman. Sepedanya terpental karena tersundul oleh mobil Porsche. Sial, Harvey tidak bisa berkata-kata. Sepeda listriknya sangat tidak beruntung. Baterainya baru saja dicuri beberapa hari yang lalu dan sekarang ditabrak oleh Porsche. Bagaimanapun Porsche adalah mobil mewah. Hanya ada sedikit goresan pada Porsche tersebut. Namun sepeda listriknya rusak di bagian belakang dan tidak mungkin untuk mengendarainya. "Sepeda listrik ini telah bersamaku selama 3 tahun. Harvey ingin menangis. Dia sangat terikat dengan sepeda listrik itu. Sementara itu, banyak juga orang yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Cat mobil Porsche sangat mahal. Bisakah orang yang mengendarai sepeda listrik ini membayarnya? Kendarai sepedamu yang benar." Seorang wanita cantik mendorong pintu Porsche dan berjalan turun, menarik perhatian semua orang. Wow, orang-orang di sekitar kagum pada kecantikannya. Wanita ini mengenakan pakaian profesional yang sangat bagus dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia sangat elegan, seperti seorang wanita yang keluar dari lukisan. Kecantikannya seperti itu akan menjadi sorotan kemanapun dia pergi. "Wendy?" Harvey tersenyum. Kebetulan sekali. Dia tidak menyangka bisa bertemu teman lamanya di hari pertamanya bekerja. Meskipun dia menabraknya dan sepeda listriknya, dia akan melupakannya karena dia adalah teman sekelas lamanya. Harvey tidak bermaksud untuk meminta pertanggungjawabannya dan siap untuk menyapanya. Saat ini Wendy melihatnya. "Benarkah, Harvey? Kenapa kau di sini?" Wendy menjadi gugup. Harvey menggertak teman sekelasnya di Hotel Platinum tadi malam. Mengapa dia ada di sini hari ini?
Apa dia mengikutinya? Apa dia datang untuk menipu seseorang? Wendy dipenuhi oleh kebencian saat memikirkan hal ini. Dia membeli Porsche ini dengan pinjaman dan menghabiskan lebih dari $700.000. Dia sangat menyayangi mobilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penipu ulung ini akan menambahkan beberapa goresan lagi hari ini. Dia tidak tahu berapa biaya yang terbuang untuk memperbaikinya. Harvey, kenapa kau melakukan hal buruk ini? Kau bahkan belajar untuk menipu orang, kata Wendy agresif. Loh, kaulah yang menabrakku, oke? Harvey tampak tidak bisa berkata-kata. Awalnya aku memang ingin membiarkannya karena kita teman sekelas. Kenapa bisa kau bilang aku yang menabraknya? Apa yang terjadi? Pada saat ini seorang pria kuat paruh baya berjalan dengan cepat. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia membawa sekelompok penjaga yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, kepala keamanan mengenali Wendy dan dengan cepat berkata, Nona Sorrel, apa yang terjadi? Ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan ke posisi manajer umum. Oleh karena itu, kepala keamanan sangat ingin menemukan kesempatan untuk memujinya karena memiliki tujuan tanpa malu-malu menjilatinya. Apa kau tidak bisa melihat? Kata Wendy dingin. Kepala keamanan tersenyum dan berkata, Nona Sorrel, yakinlah saya akan menanganinya. Dia berjalan ke arah Harvey saat bicara. Dia menendang sepeda listrik dan berteriak, Siapa kau? Kau tidak tahu ini tempat parkir eksklusif York Enterprise? Kau tidak diizinkan untuk memarkir sepeda listrik di sini. Oh, bagus sekali. Siapa yang membuat aturan ini? Harvey berkata dengan dingin. Dia tidak marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seseorang menendang sepeda listriknya, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatnya? Tentu saja aku, kepala keamanan menjawab. Jangan bicara omong kosong. Bayar saja kerusakannya dan minta maaf kepada Nona Sorrel. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke kantor polisi hari ini. Wendy sedikit mengerjit mendengar kata-kata kepala keamanan itu. Dia kemudian berkata, lupakan. Itu pasti tidak mudah baginya. Biarkan dia membayar ganti rugi. Jangan bawa dia ke polisi. Harvey melirik ke arah Wendy. Dia tidak mengharapkan sedikit kebaikan. Namun dia tetap menunjuk sepeda listrik di tanah dan berkata, Buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku parkir di sini lebih dulu. Lalu dia menabrakku. Aku sudah sangat baik karena tidak memintanya untuk membayar kerusakannya. Sebaliknya, kau ingin aku membayar kerusakannya. Apa kau sudah gila? Kau? Kepala keamanan menunjuk ke Harvey. Apa orang ini bodoh? Nona Sorrel telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi, tetapi kau masih bersikeras untuk tidak membayar ganti rugi kepadanya. Siapa yang mau mengendarai Porsche lalu menabrak sebuah sepeda listrik? Dia penuh amarah. Perhatikan baik-baik, ini adalah tempat parkir pribadi perusahaan kita. Orang luar tidak diizinkan parkir di sini. Oh, kebetulan sekali, aku juga bekerja di perusahaan ini. Harvey mengangkat bahu. Lalu kau berani menyinggung Nona Sorrel? Dia bisa dengan mudah membuatmu kehilangan pekerjaan hanya dengan satu kalimat. Kepala keamanan memandang Harvey dengan sedih. Anak ini sangat miskin, pakaiannya dibeli dari warung-warung di pinggir jalan. Dia mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Dia pasti tukang bersih-bersih, bukan? Jika dia mengganggu Nona Sorrel, aku takut dia bahkan tidak perlu mencuci toilet, ya kan? Siapa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tidak takutkah dia menyenggol Nona Sorrel? Ya, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus masalah? Mungkin dia hanya ingin cari perhatian Nona Sorrel. Sungguh masuk akal, dia memang seorang kadal yang mau mengelabui. Apa dia tidak berkaca? Dia mengenakan pakaian murah. Apa yang ada di pikirannya? Harvey terdiam. Beberapa pegawai yang melewatinya di pinggir jalan berbisik-bisik tentang Harvey saat itu. Wendy heran dan berkata, Benar kau bekerja di sini? Siapa yang merekrutmu? Mengapa aku tidak tahu? Dengan sikapmu yang seperti ini, siapapun yang merekrutmu, aku memutuskan untuk memecatmu. Kau tidak perlu membayar kerugian padaku karena kerusakan ini. Pergi saja dengan sepeda listrik buntutmu itu. Kau sungguh memintaku pergi, Harvey tertawa. Bagaimana bisa seorang bawahan meminta atasannya pergi? Kau tidak mengerti juga, aku
Aku menyuruhmu pergi dari sini. Tidak peduli siapapun yang merekrutmu. Aku tidak peduli bagaimana latar belakangmu. Intinya pergi dari sini sekarang juga." Wendy kesal tak tertahankan. Dia mengambil sejumlah uang dari tasnya setelah mengatakan itu dan melemparnya ke tanah. Dia berucap kejam, "Kau masih tidak mau pergi? Kau ingin uang kan? Ambil uang ini dan pergi." Di saat itu terdengar klakson yang memekakkan telinga. Semua pegawai yang berkumpul di sana pun bubar karena sebuah Bentley berhenti tepat di tempat parkir presiden. Kemudian seorang wanita berusia sekitar 20-an awal mengenakan kemeja putih, celana kulit halus, dan rambut yang dikuncir kuda dengan cepat berjalan ke bawah sambil memegang kantong. Penampilannya hampir sama dengan Wendy, tapi temperamennya tidak bisa dibandingkan dengan Wendy. Dia bahkan tidak melihat orang lain dan dengan cepat berjalan ke arah Harvey. Dia membungkuk 90 derajat dan berkata, "Maafkan saya Tuan York, ada macet di jalan, karena itu saya terlambat." Harvey memandang kecantikannya dan mengingat-ingat bahwa dia adalah Yvonne Sevier. Dia pernah menjadi bawahannya ketika dia masih di York. Dia tidak pernah mengira dia telah menjadi sekretaris Presiden York Enterprise. Lama tidak bertemu, Harvey mengangguk. "Nona Sevier, kurasa kau salah paham." Saat ini Wendy melangkah maju, wajah cantiknya penuh amarah. "Semua orang tahu siapa presiden itu. Kau tidak bisa begitu saja memanggil tukang bersih-bersih seperti itu." "Tukang bersih-bersih?" Yvonne memandang Harvey dengan hati-hati. Dia melihat wajah tanpa ekspresi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Wendy dengan dingin. "Nona Sorel, buka matamu dan dengarkan baik-baik. Mulai hari ini presiden baru kita, Tuan York." "Apa?" Semua orang kaget, terutama kepala keamanan. Dia merasa kakinya lumer. Dia menendang mobil presiden ini. "Apa maksudmu? Mustahil." Wendy menggigit bibirnya tipis. "Orang ini bernama Harvey." "Ya, tapi dia adalah teman kuliahku. Aku tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana bisa dia menjadi presiden kita?" Wendy merasa sangat bingung. Bagaimana seorang presiden bisa menjadi menantu yang menumpang hidup? Bagaimana seorang presiden bisa bekerja dengan pakaian seperti ini? Dan lagi, dia kedapatan sedang melakukan tipuan di Hotel Platinum kemarin. Orang seperti Harvey, bahkan jika dia mengenakan jubah naga, tidak akan terlihat seperti seorang pangeran. Oke guys, bersambung ke bab 9 ya. Jangan lupa subscribe and like-nya supaya dapat melihat kemunculan bab-bab baru. Oke, thank you.